Ya, lalu apa tujuan pemerintah menahan dana jaminan hari tua? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Menteri Ketenagakerjaan, ada Ibu Dita Indahsari. Selamat sore Ibu Dita. Halo, selamat sore, Mbak Syifa. Ya, Ibu Dita, sebetulnya apa dasar diterbitkannya aturan ini sehingga JHT baru bisa cair saat pesertanya baru berusia 56 tahun? Ya, dasarnya adalah niat kita untuk mengembalikan jaminan sosial pada hitohnya, khususnya jaminan hari tua, yaitu perlindungan bagi pekerja ketika selesai bekerja, ketika sudah tidak bisa produktif lagi. Hmm. Makanya disebut jaminan hari tua ketika mereka memasuki usia 56. Kalau sekarang ini, jaminan hari tua itu fungsinya sudah bergeser menjadi jaminan masa muda. Jadi bisa dicairkan usia berapapun kalau pekerja ter-PHK atau resign. Nah, ini tidak cocok, tidak sejalan dengan Undang-Undang SJSN tahun 40, nomor 40 tahun 2004, bahwa jaminan hari tua diserahkan pada saat pekerja pensiun di usia 56. Kita mau mengembalikan fungsi jaminan sosial sebagai jaring pengaman ketika buruh atau pekerja tidak mampu lagi aktif dan produktif di masa tuanya. Itu sebetulnya kita mau kembalikan itu ke fungsi Ya. awalnya, dan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Kita tidak melanggar undang-undang. Hmm. Itu sesuai dengan regulasi. Hmm. Ya, peraturan ini kemudian langsung mendapat kritik dari kaum pekerja karena dianggap memberatkan. Seperti apa tanggapan pihak kementerian, Bu? Ya, memang kan selama ini pekerja ketika mereka ter-PHK atau resign, mereka bisa langsung ambil setelah satu bulan ter-PHK. Hmm. Nah, otomatis sekarang kan tidak bisa lagi. Lalu teman-teman komplain, lah kami di PHK, tapi kami nggak bisa tarik JHT. Kami bisa hidup dari mana? Kan begitu pertanyaan teman-teman. Sekarang ini pemerintah tidak mungkin menarik sesuatu tanpa menyiapkan bantalannya atau alternatifnya. Untuk teman-teman yang ter-PHK, sudah kita siapkan jaminan kehilangan pekerjaan. Hmm. Jadi yang ter-PHK, selain mendapat pesangon dari perusahaan, juga akan mendapatkan uang cash selama 6 bulan, kemudian mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Nah, karena sudah ada JKP ini, maka JHT itu kita tarik, kita kembalikan ke fungsi asalnya sebagai safety net untuk hari tua. Ya. Kalau JHT tetap kita letakkan sekarang, seperti sekarang, maka akan jadi numpuk, Mbak. Ada JKP, ada JHT, padahal fungsinya ini sangat berbeda. JKP untuk masa kini, JHT untuk masa Ya. yang akan datang. Ya, padahal pasca di PHK atau mengundurkan diri, para pekerja ini membutuhkan dana JHT untuk modal usaha misalnya atau kepentingan lain yang mendesak. Tidakkah pemerintah kemudian mempertimbangkan hal tersebut, Bu? Iya, jadi ketika seperti saya katakan tadi, bagi yang ter-PHK, mereka akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan di samping pesangon. Nah, itu adalah pegangan bagi teman-teman untuk sebelum bisa menemukan pekerjaan baru. Nah, bagi yang mau berwirausaha, ya kan, teman-teman kan selama ini kalau mau berwirausaha ambil dana JHT, dipakai untuk modal usaha. Padahal bukan itu tujuannya JHT. Nah, untuk berwirausaha, teman-teman yang butuh modal, hampir seluruh kementerian dan Pemda itu memiliki anggaran bansos untuk bantuan modal wirausaha atau UMKM. Ya. Jadi mengakseslah ke situ. Jangan mencairkan dana JHT, karena itu peruntukannya bukan untuk itu. Dana JHT itu adalah jaminan sosial, sementara bantuan untuk modal UMKM itu adalah bantuan sosial. Skemanya beda, peruntukannya beda. Ya, Bu Dita, kemudian ini buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah. Siapkah pemerintah menyambut dan menampung aspirasi para buruh tersebut nantinya? Kami pasti akan menyambut, kami pasti akan memberikan ruang bagi teman-teman untuk berdialog, memberikan jawaban-jawaban yang diminta, apapun medianya. Jadi pun sebelum putusan ini dikeluarkan, dialog itu jalan terus, komunikasi itu jalan terus. Demonstrasi selalu kami terima di kantor, kami jawab apa yang menjadi pertanyaan dan keraguan teman-teman. Jadi Ya. tidak ada masalah. Kami berharap tidak ada demonstrasi, tapi kalaupun teman-teman mau demo, kami siap menerima dan memberikan penjelasan. Ya, sebelum aturan ini diteken, apakah sudah sempat berkomunikasi dengan organisasi buruh, Bu? Iya,
Sebetulnya kan, upaya untuk mengembalikan JHT ini pada fitohnya, yaitu, kepentingan masa tua pekerja, itu sudah dimulai sejak zaman menteri sebelumnya. Dialog-dialog sudah dilakukan di zaman menteri sebelumnya. Kemudian, dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, di mana di dalamnya ada 3 konfederasi serikat pekerja besar, itu Mhm, juga sudah kami komunikasikan. Dan pandangan mereka positif, bahwa ini memang harus didudukkan kembali pada hitohnya. mhm, Lalu dalam rapat dengar pendapat di DPR tanggal 8 Juli, hal ini sudah kami sampaikan juga sebagai, bahan diskusi dan menerima mhm. masukan juga. Jadi, kami melihat bahwa proses dialog sudah ada, tapi bisa saja ada teman-teman yang memang, eee, masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam, kami siap. Ya. Lalu mengapa baru sekarang Bu JHT dikembalikan kepada hitohnya gitu sebagai jaminan untuk hari tua gitu? Karena sudah ada JKP, Mbak, karena sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu yang Mmm, saya bilang bantalannya. Yang ini kami kembalikan ke hitohnya, yang bantalannya untuk mengisi kekosongan itu, mhm, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan itu kami letakkan di sini. mmm, Jadi, yang masa kini kami siapkan melalui jaminan kehilangan pekerjaan, yang masa depan, masa tua, kami secure, kami simpan di jaminan hari iya, tua. Kami tidak akan mengambil sesuatu dari pekerja tanpa menyiapkan mmm, alternatifnya. iya. Berbicara mengenai JKP itu Bu seperti apa ketentuannya Bu? Ya, JKP itu, diberikan kepada, teman-teman pekerja yang menjadi korban PHK, dan, sudah mengikuti, kepesertaan di dalam, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begitu teman-teman ter-PHK, kemudian mereka membawa surat PHK-nya Mhm, dan, kebutuhan, data-data persyaratan yang diperlukan ke Kanwil BPJS setempat, lalu kemudian, diperiksa, diverifikasi, dan kemudian, uang, eee, employment benefit, uang tunai, uang cash sebesar 45% upah selama 3 bulan dan mmm, 25% upah selama 3 bulan berikut, itu akan ditransfer ke rekening mereka. baik baik. Bu Dita dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa JHT bisa cair sebelum pesertanya berusia 56 tahun, tetapi hanya sebesar 30%. Ini seperti apa syarat dan ketentuannya? Ya, jadi kalau teman-teman anak-anak sudah bekerja selama 10 tahun, lalu mereka ada kebutuhan untuk DP rumah, cicil rumah, membeli rumah, mereka bisa cairkan, JHT sebanyak 30%, atau jika mereka ada kebutuhan lain yang bukan rumah, itu bisa dicairkan selama, sebanyak 10%. Mmm, Kenapa tidak 100%? Kenapa hanya 30 atau 10? Ya karena memang nature-nya, hakikatnya itu adalah mhm, untuk hari tua. Kalau sudah diambilin sejak sekarang, nanti ketika hari tua sisanya nggak ada. iya iya. Bu Dita, hingga saat ini sudah lebih dari 150.000 orang meneken petisi online yang menolak peraturan ini. Tanggapan Anda, Bu, apakah kemudian ke depannya pintu negosiasi akan dibuka untuk merevisi peraturan ini? Ya, ini ramai sekali ya, jadi viral di media sosial di mana-mana ya, kemarahan-kemarahan dan ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tentu petisi itu menjadi juga, perhatian kami, sangat sangat kita perhatikan karena itu aspirasi masyarakat, tetapi yang kami lakukan sekarang adalah berupaya sekuat mungkin untuk memberi penjelasan. Karena bisa saja orang belum paham, orang protes karena belum paham atau belum belum mengerti, atau memang ada masalah, khawatir dananya hilang. Nah, kita juga Mhm, harus jelaskan itu, bahwa dana itu, dana JHT disimpan dalam akun personal, akun pribadi masing-masing peserta, pekerja. mhm, Tidak ada yang bisa mengutak-utik akun itu, bahkan pemerintah pun tidak bisa. Jadi baik, pemerintah tidak bisa menggunakan uang itu untuk keperluan lain, nggak mhm boleh. mhm, Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini yang perlu kami jelaskan terus supaya kekhawatiran, keraguan itu mudah-mudahan bisa bisa hilang. baik. Baik, terima kasih Bu Dita Indasari, juru bicara Menteri Ketenagakerjaan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.